Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ini mau memaparkan tentang PowerPoint PPT yang telah kami susun tentang yang berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia, yang akan disampaikan oleh pemateri 1, yaitu Muhammad Naubal Fairuza. Baca terus. 10. Baik, pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam perjalanan sejarah umat Islam karena ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan identitas peradaban dan perjuangan umat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pendidikan Islam telah mengalami dinamika yang panjang mulai dari fase tradisional, kolonial, hingga masa modern. Dari pesantren tradisional hingga madrasah modern, pendidikan Islam telah menjadi fondasi moral dan intelektual yang menumbuhkan generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam, nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kasih sayang ditanamkan secara mendalam ke dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan ini sangat krusial untuk dibahas, bukan hanya untuk membahas perjalanan masa lalu, tetapi juga untuk mempelajari perjuangan para penyebar Islam dari zaman ke zaman. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua, apa saja lembaga-lembaga Islam awal di Indonesia. Ketiga, bagaimana peranan pendidikan Islam dalam proses Islamisasi di Indonesia. Keempat, bagaimana sejarah pendidikan agama Islam pada masa kolonial Jepang. Dan yang terakhir, bagaimana sejarah pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda. Sejarah masuk Islam di Indonesia. Pada abad ke-6, teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-6 hingga 8 Masehi. Hamka secara tegas menyebutkan bahwa Islam tiba di Indonesia pada tahun 674 Masehi dibawa oleh pedagang Arab. Bukti pendukung: 1. Adanya perkampungan warga Arab di pantai barat Sumatera di abad ke-7. Kedua, penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. Dan 3, kerajaan Samudra Pasai adalah penganut mazhab Syafi'i. Yang kedua, teori Persia abad ke-13. Teori Persia menunjukkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia memiliki kaitan erat dengan pengaruh budaya Persia yang telah hadir sejak abad ke-11. Salah satu bukti yang diajukan adalah penggunaan bahasa seperti cara pelafalan masyarakat di Indonesia terhadap kata-kata Arab berakhiran tak marbuto yang ketika berhenti dibaca dengan bunyi yang merupakan ciri khas penuturan orang Persia. Bukti pendukung pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura di Sumatera Barat mirip dengan tradisi Persia. Dan kedua, kesamaan dalam seni kaligrafi di makam kuno di Indonesia. Sejarah masuk Islam di Indonesia. Yang ketiga, teori Gujarat India abad ke-13 Masehi. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dari kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Bukti pendukungnya: 1. Batu nisan Malik As-Saleh. Dan kedua, pengaruh dagang Islam India yang sangat kuat. Yang keempat, teori Cina abad ke-9 Masehi. Teori ini diperkuat dengan melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho, yang menyatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Bukti pendukung yang pertama, adanya pemukiman warga Tiongkok pesisir pantai Jawa pada masa dinasti Tang atau Shi Suzo. Yang kedua, pengaruh budaya Tiongkok pada arsitektur masjid daerah Jawa.
Kemudian yang kedua yaitu bagaimana peranan pendidikan Islam dalam proses Islami Indonesia yang akan disampaikan oleh pemateri 2 yaitu Arjuna Wafilaka. Ayo Arju. Baik, melanjutkan pemateri pertama. Di sini saya menyampaikan peranan pendidikan Islam dalam proses Islamisasi di Indonesia. Ada beberapa peranan. Yang pertama adalah transmisi ajaran Islam. Transmisi yang pertama adalah transmisi ilmu dan doktrin, yaitu proses pengenalan dan pengajaran ajaran pokok Islam seperti Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan tasawuf. Yang kedua adalah transmisi ilmu dan pembentukan karakter atau moral. Penyampaian nilai-nilai moral leluhur seperti kejujuran, disiplinan, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Tujuan dari transmisi ini adalah untuk memperkuat komunitas muslim dan menjadikan ajaran Islam, yaitu nilai-nilai yang telah disebut di atas sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah regenerasi ulama dan intelektual. Pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah klasik melahirkan generasi ulama, guru agama, dan intelektual Islam yang kemudian menjadi tokoh dalam menyebarkan agama ke daerah-daerah, mengajar, menulis kitab dan mempengaruhi kebijakan keagamaan, juga sebagai penerus perjuangan ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga adalah asimilasi budaya dan modernisasi pendidikan. Pendidikan Islam juga memungkinkan akulturasi antara agama Islam dan kebudayaan lokal. Melalui pendidikan, elemen budaya lokal bisa diintegrasi dengan ajaran-ajaran Islam, misalnya dalam hal bahasa, sastra, dan adat istiadat, sehingga Islam dapat diterima lebih luas dalam masyarakat yang sudah mempunyai budaya sendiri seperti wayang kulit, pemaknaan kitab dengan penulisan Jawa yaitu pegon. Pembahasan selanjutnya adalah lembaga-lembaga Islam awal di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki akar yang sangat panjang sebelum datangnya kolonialisme. Pada masa awal Islam masuk ke Nusantara, pendidikan belum berbentuk institusi formal seperti saat ini. Sebaliknya, sistemnya lebih bersifat organik, berbasis komunitas, dan berjalan dalam lingkungan sosial yang bersifat spiritual dan kultural. Lembaga yang pertama adalah masjid. Masjid sebagai pusat pendidikan Islam pada abad ke-13 Masehi. Fungsi masjid tidak terbatas pada tempat ibadah, tetapi berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya ulama dan santri, serta sarana dakwah dan transformasi sosial. Pada masa awal, para kiai dan ulama mengajarkan berbagai ilmu agama seperti tajwid, tafsir, hadis, fikih, akidah, bahkan tasawuf, serta langsung kepada jamaah. Masjid-masjid besar seperti Masjid Demak, Masjid Agung Banten, dan Masjid Menara Kudus tidak hanya sebagai pusat penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat pendidikan yang berhasil menghasilkan banyak ulama lokal. Yang kedua adalah surau dan langgar sebagai pusat pembelajaran komunitas pada abad ke-14 sampai 17 Masehi. Fungsi langgar sangat strategis dalam membina kesalehan komunitas di tingkat akar rumput. Meski fasilitasnya sederhana, langgar mampu menjalankan fungsi pendidikan informal yang cukup efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang tidak mampu mengakses masjid yang biasanya terletak di kota. Yang ketiga adalah pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang terorganisir pada awal 15 sampai 17 Masehi. Pesantren merupakan bentuk institusi pendidikan Islam tertua yang sudah terorganisir serta sistemik di Indonesia.
Lembaga ini dipimpin oleh seorang kiai yang memiliki otoritas keilmuan dan spiritual tinggi, serta menjadi teladan bagi santri. Pesantren menyediakan tempat tinggal bagi santri, yaitu pondok, ruang belajar, dan masjid yang menciptakan lingkungan pendidikan yang menyeluruh dan 24 jam. Yang terakhir adalah madrasah sebagai peralihan sistem pendidikan. Sekitar 1900-an. Madrasah lahir dari kebutuhan untuk meneruskan pendidikan agama dengan tuntutan modern, termasuk memasukkan pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan. Karakteristik sistem pendidikan Islam pada awal mencakup beberapa hal penting yang berbasis komunitas, spiritual, dan moralistik tanpa kurikulum formal, interaksi langsung dan serta mandiri. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda. Penjajahan kolonial Belanda di Nusantara berlangsung lebih dari 3 abad dan memberi dampak mendalam terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Sistem pendidikan yang diterapkan tidak semata-mata bertujuan mencerdaskan bangsa, melainkan lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi kolonial. Dua kebijakan penting yang sangat berpengaruh terhadap perjalanan pendidikan Islam di era kolonial Belanda adalah politik etis dan juga ordonansi guru atau sekolah liar. Yang pertama, politik etis. Politik etis atau dikenal dengan politik balas budi lahir pada pidato kenegaraan Ratu Belanda Wilhelmina tahun 901. Ide dasarnya adalah memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan rakyat pribumi melalui 3 program utama: edukasi, yakni pendidikan; yang kedua yaitu irigasi, pengairan; dan juga transmigrasi, perpindahan penduduk. Secara konseptual, politik etis seolah menunjukkan sikap berpihak Belanda terhadap kaum pribumi. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebijakan ini tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Pendidikan yang dikembangkan lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja murah bagi perkebunan industri dan birokrasi kolonial. Yang kedua yaitu ordonansi guru dan sekolah liar. Aturan ini mewajibkan guru agama Islam memperoleh izin resmi dari pemerintah kolonial sebelum mengajar. Tujuannya jelas, yakni mengontrol gerakan ulama dan mencegah bangkitnya fanatisme Islam yang dianggap dapat mengancam stabilitas kolonial. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan agama Islam pada masa kolonial Jepang. Kebijakan pendidikan di masa Jepang juga diarahkan pada kepentingan perang. Meskipun dalam praktiknya terdapat ruang gerak yang lebih longgar bagi pendidikan Islam dibandingkan masa Belanda. Transformasi sistem pendidikan Jepang menghapus dualisme pendidikan dalam kurung kolonial versus pribumi yang selama ini berlaku di era Belanda. Seluruh sekolah dasar disatukan menjadi sekolah rakyat 6 tahun, Kokumin Gakko. Sekolah menengah dibagi menjadi 2 jenjang, yakni 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun sekolah menengah tinggi, yakni SMA seperti yang sekarang, SMP dan juga SMA. Terus kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam yaitu ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 1942. Jepang mengizinkan kembali berdirinya sekolah termasuk madrasah dan sekolah Islam swasta. Madrasah awaliyah berkembang pesat di berbagai daerah khususnya Sumatera dan mengajarkan Al-Quran, akidah, akhlak, serta ibadah dasar. Terus kebijakan yang kedua yaitu mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kohar Mudzakkar, dan Bung Hatta. Ini merupakan kali pertama berdirinya sekolah tinggi Islam. Kesimpulan yaitu sejarah masuknya Islam. Tadi ada 5 teori bagaimana Islam masuk terhadap Indonesia ini. Ini ada 1 teori. Yang pertama yaitu teori Arab, kedua teori Gujarat dari India, yang ketiga teori Cina, dan juga yang keempat dari teori Persia. Ada 4 teori. Terus bagaimana peranan pendidikan Islam dalam proses Islamisasi di Indonesia? Transmisi agama. Yang pertama, peran pendidikan Islam itu sebagai transmisi agama. Yang kedua sebagai regenerasi ulama dan intelektual. Yang ketiga yaitu
asimilasi budaya dan modernisasi pendidikan. Terus kesimpulan dalam pendidikan agama Islam pada masa kolonial Belanda yaitu ada dua yaitu politik etis dan ordonasi guru dan sekolah liar. Pendidikan agama Islam pada masa Jepang memiliki dua poin penting yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1942 tadi, dan yang kedua yaitu mendirikan sekolah tinggi agama Islam. Lembaga-lembaga Islam awal di Indonesia yaitu ada masjid ya sebagai pusat pendidikan Islam, tapi masjid di sini bukan terkhusus terhadap pusat pendidikan Islam aja ya, akan tetapi bukan buat ibadah gitu, buat sekolah, buat ngaji, itu gunanya masjid dulu. Terus surau atau langgar, musola sebagai pusat pembelajaran komunitas ya, sama kayaknya seperti masjid tapi tidak sebesar masjid, tidak seumum masjid lah maksudnya. Terus yang keempat yaitu ada pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang terorganisir seperti pesantren-pesantren salaf yang sekarang. Ya, kemudian yang terakhir ada madrasah sebagai peralihan sistem pendidikan. Ya, sama cuma untuk kegiatannya lebih banyak di pesantren, lebih maksimal pendidikan di pesantren. Udah, saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.